malapetaka mulai datang dalam kehidupan Wilan ketika orang tuanya bercerai. Dan Wilan harus tinggal bersama neneknya pada saat Wilan masih kecil. Titip anak-anak aja. Oh iya boleh. Popo lebih sayang sama Cici. Bilang, anak emas, neng ini itu. Popo kalau manggil saya itu tidak manggil nama. Itu kan artinya pelacur, tapi karena saya waktu itu masih kecil ya saya nggak ngerti. Saya mah kerja dari pagi sampai malam, Popo tuh nggak pernah memuji saya. Sedikit kesalahan yang dilakukan Wilan akan membangkitkan murka sang nenek. Itu Popo kalau mukul nggak kira-kira. Misalnya dia cubit paha saya sampai birunya nggak hilang-hilang, dari biru merah ke hitam. Seminggu nggak hilang. Hukuman yang beda pun akan dirasakan Wilan ketika sedang bertengkar dengan kakak perempuannya. Cici kena rotan sekali atau 2 kali, saya bisa 7-8 kali. Saat Wilan sedang membaca buku, perilaku menyeramkan dari sang nenek akan ditunjukkan di hadapannya. Popo sujutin saya sembari tepuk bumi gitu, tepuk tanah, bilang kehidupan saya supaya nggak benar gitu. Kan Popo juga nggak kerja, jadi saya ini kerjaannya manggilin orang berjudi di rumah, ambil tongsit gitu. Siapa yang ini nanti ngasih untuk makan sehari-hari. Padahal Popo kaya, sampai dia meninggal pun hartanya nggak habis. Mami kalau datang dia lebih sayang Cici. Kalau saya dekat Mami, pegang ujung dasternya aja, tangan saya dikibasin. Katanya saya cengeng. Perlakuan yang sering diterimanya telah membentuk karakter yang keras dalam diri Wilan. Saya nggak pernah nangis meskipun saya digebukin sampai berdarah-darah pun saya nggak pernah keluarin air mata. Saya pandang mereka. Tapi Popo lain lagi, marah lagi. Katanya kalau dimarahin kok nggak nunduk gitu. Jadi saya merasakan satu kontradiksi di hati saya ya. Di batin saya, meskipun saya masih kecil, saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saya tahu, saya ketekan. Lihat Cici dimanja-manja, kalau manggil Cici, Neng, anak emas, sedangkan saya siapa gitu. Kok saya ditolak sana sini. Namun ketika dia menginjak remaja, Wilan yang sedang menginap di rumah ibu tirinya merasakan pengalaman pahit dalam hidupnya. Iya Pak, anakku Pak, badannya panas sekali dari Malamnya anaknya tuh panas, papi pulang. Nggak tahu gimana tuh, mak tiri saya ngadunya apapun saya nggak tahu. Dek, udah, jangan obat lagi. Sudah nggak minum obat. Kenapa sih? Kok ngapain anakku ya? Tahu papi kok ngomelin saya. Terus saya sakit hati. Mulut saya diam, tapi hati saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima perlakuan orang tua saya sama saya. Saya ada kan bukan karena kemauan saya, tapi mereka kok nggak tanggung jawab gitu. Udah begitu, saya dilempar seperti bola ke tempat yang saya nggak mau kan. Saya kan nggak mau ke Popo dong kalau saya boleh memilih. Saat itu, Wilan kabur dari rumah dan hidup sebagai anak pasar. Saya melihat mereka, teman-teman saya itu keren-keren ya. Nah, terus saya juga kan konsumsi narkoba. Setiap hari saya harus konsumsi, udah nggak bisa enggak.
Untuk makan pun saya susah, tapi saya nggak mau pulang. Meskipun hidup sama mereka, untuk makan saya cukup, tapi saya nggak mau pulang. Wilan akhirnya sempat pulang ke rumah. Di saat dia sedang berusaha menghentikan kecanduannya dengan kekuatannya sendiri, hati ini terus bertambah lukanya. Saya celupin kepala saya di bak, habis itu saya naik ke atas. Berusaha untuk tidur. Nanti kalau saya bangun, begitu saya bangun, Popo langsung bilangnya gini. Saya kan mau hilangin, tapi kok diingetin lagi. Akhirnya saya nggak kuat. Saya kabur lagi, dan itu nggak pernah pulang-pulang lagi. Ya pokoknya saya benar-benar benci dengan kelahiran saya benci juga dengan diri saya benci orang tua saya benci lingkungan saya. Wilan yang disiksa oleh neneknya, dibenci oleh ibunya, dan dilukai hatinya oleh ayahnya sendiri, telah membuat hidupnya hancur. Wilan kabur dari rumah. Tanpa disadarinya, Wilan mulai menjerumuskan dirinya ke dalam penjara lain yang lebih menyakitkan. Lagi nggak sadar ya, saya kena diinin dia, dinodain. Nggak punya perasaan sedih atau apa, kehilangan harga diri saya apa gitu. Saya biasa-biasa aja, orang perasaan saya sudah mati. Saat keperawanannya direnggut oleh pria nakal, Wilan mulai memberanikan dirinya untuk terjun ke dunia yang paling jahat dan hina. Saya jadi pelacur, karena itu jalan termudah cari uang. Pejabat ada, orang-orang yang punya nama juga ada. Selama saya jadi pelacur, pergaulan bebas, narkotik, segala macam lah. Tidak terhitung berapa banyak pria hidung belang yang telah mencicipi tubuhnya. Ya, paling enggak ya 4-5 orang ya satu hari. Ya meskipun hati kita menangis ya, kita mulut sih harus senyum. Tekanan batin. Tapi ya karena ada imbalan ya saya bisa terima. Udah nggak pernah lagi mau berpikir apa yang terjadi hari ini ya hari ini kok jalanin gitu. Demi uang, Wilan rela melakukan apapun juga. Bagi duit dong Pak, nggak punya duit nih mau makan. Kebanyakan ya ngecek-ngecek itu ya takut. Lihat kita udah teler-teler begitu ketok-ketok kaca dia ya dia takut, pasti dia kasih. Wilan akhirnya hamil tanpa suami. Saat itu, dia hendak menggugurkan kandungannya. Namun sesuatu hal di luar dugaan terjadi padanya. Umur 19, saya mau menggugurkan. Tapi tetangga saya bilang jangan digugurin, dia mau tanggung jawab gitu. Saya merit. Mungkin dia sering lihat saya kali ya, terus diam-diam dia suka mungkin. Sungguh malang nasibnya. Dalam keadaan hamil, Wilan tetap bekerja sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Saya juga mau hidup benar sebenarnya, tapi suami saya nggak kerja, malas gitu. Akhirnya saya pisah juga sama dia. Anak saya umur 3 bulan, saya kawin lagi sama suami yang sekarang.